الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian Mujmal Usul Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Masih di poin yang pertama dari bab yang ketiga, di mana kita sudah membahas tentang tauhid rububiyah dan kaidah-kaidahnya sebagian, kemudian juga tauhid uluhiyah dan juga sebagian kaidah-kaidahnya. Adapun sekarang kita akan membahas yaitu tauhid asma was sifat, yang hakikatnya adalah mengimani bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sangat agung dan sempurna. Namun di sana ada kaidah-kaidah yang harus kita pahami berhubungan dengan tauhidul asma'i was sifat ini. Apa itu? Yang pertama, yaitu kaidah di dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Yajibu isbatu ma asbatahu Allah fi kitabih wa ma asbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih min asma'illahi wa sifatih min ghairi tamtsirin wala takyifin wa min ghairi ta'thirin ya wala takyifin. Wajib menetapkan semua yang ditetapkan oleh Al-Quran, oleh Allah dalam Al-Quran, dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi dalam menetapkan nama dan sifat Allah itu harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan ditetapkan oleh akal. Karena akal, akhi, tidak akan mampu untuk menjangkau tentang Allah. Allah maha gaib. Sedangkan untuk memikirkan sesuatu yang gaib, itu membutuhkan wahyu, akhi. Coba saja ya, kalau kita memikirkan surga dan neraka, kita tidak bisa. Kenapa? Gaib. Siapa di antara antum yang bisa memikirkan tentang malaikat? Bagaimana bentuk sayapnya? Bagaimana bentuk tubuhnya? Ada? Kalau itu malaikat yang itu merupakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita akan menetapkan nama dan sifat Allah dengan akal? Tidak mungkin. Berarti di dalam menetapkan nama dan sifat Allah harus menunggu dalil. Harus ada dalilnya. Maka semua yang Allah tetapkan untuk dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasulnya wajib kita tetapkan. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Jadi ini ya, kaidah dalam menetapkan nama dan sifat. Oleh karena itulah akhal Islam, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang-orang yang menetapkan Allah dengan akal-akalnya tanpa ada dalil ya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka ia telah mengada-ngada atas nama Allah dengan tanpa ilmu.
Sedangkan berkata atas Allah dengan tanpa ilmu, hukumnya haram. Allah Ta'ala berfirman ketika menyebutkan tentang apa saja yang Allah haramkan. Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku fahisyah, yang tampak maupun yang tersembunyi, dan dosa, dan berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak, dan kamu mempersekutukan Allah dengan apa yang Allah tidak pernah turunkan ilmunya padanya, dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Ini kaidah ya yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua itu qaidatut tanzih. Kaidah dalam meniadakan nama dan sifat Allah. Apa itu? Yaitu yajibu nafyu ma nafahu Allahu an nafsihi fi kitabih wa ma nafahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih min sifatin naqs walakin min ghairi tahrifin wala ta'til. Wajib meniadakan semua sifat, ya, semua perkara yang ditiadakan oleh Allah dari dirinya dalam Al-Quran dan ditiadakan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, berupa sifat-sifat yang kurang, Contohnya ya akhwat Islam, ya, Allah meniadakan dalam Al-Quran adanya tandingan bagi Allah. Allah berfirman, walam yakullahu kufuwan ahad. Maka tidak ada yang sekufu dengan Allah siapapun, yang sebanding dengan Allah. Maka wajib kita tiadakan bahwa tidak ada yang sebanding dan sekufu dengan Allah. Sebelumnya Allah mengatakan lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Berarti Allah di sini meniadakan. Maka wajib kita tiadakan itu semua. Dalam ayat kursi Allah juga berfirman, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ditimpa sinah. Sinah itu ngantuk. Cara seperti itu karena dia menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Makhluk itu kalau punya tangan membutuhkan tempat untuk nempel, kan gitu. Sehingga yastalzimu tarkib, sehingga terjadi tersusun, ya. Kata mereka nggak mungkin. Nah lihat, mereka samakan dulu dengan Allah. Setelah mereka samakan Allah dengan makhluknya, mereka tiadakan. Padahal kalau kita katakan Allah tidak serupa dengan makhluknya, cukup imani Allah punya dua tangan, tanpa ada konsekuensi tarkib tadi. Mudah, Pak. Tapi yang bikin susah apa, Pak? Ini, Pak. Otak-otakan, Pak. Mendingan makan otak-otak, Pak, daripada otak-otakan. Iya. Makanya lihat, akhwat Islam, kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah, kaum Asy'ariyah, Maturidiyah yang menolak sifat-sifat Allah, itu rata-rata apa? Akibat daripada memikirkan Allah dengan menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Yang ketiga yang harus dihindari dalam menetapkan sifat Allah. Apa itu? Tahrif. Apa itu tahrif? Yaitu mengubah-ubah makna kepada makna lain. Mengubah makna yang terkandung dalam sifat-sifat Allah kepada makna yang lain.
Kenapa mereka mengubah-ubah, Pak? Akibat mereka menolak sifat Allah. Akibat mereka menolak apa? Sifat Allah. Kenapa mereka menolak? Akibat mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Akhirnya berentet tuh, Pak. Pertama, menyerupakan. Yang kedua, menolak. Kalau sudah menolak, mau tidak, mau apa? Mengubah. Contoh misalnya, orang yang menolak Allah beristiwa di atas arash. Ketika kita bawakan firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Apa kata mereka? Karena mereka masalahnya sudah menolak sifat istiwa di atas arash. Akhirnya mereka mengubah makna ayat tadi. Mereka mengatakan apa? Istawa artinya istaula, menguasai. Maka dijawab oleh Ahlus Sunnah, dalam bahasa Arab istawa saja memang betul banyak maknanya. Tapi kalau sudah istawa setelahnya ala, maknanya hanya satu. Itu ala wartafa. Tinggi. Di atas arasnya. Tidak ada makna yang lain, tidak ada. Nah, kenapa tadi sudah kita sebutkan? Kenapa mereka mengubah makna ayat? Karena akibat mereka menolak. Mereka orang yang menolak sifat tangan bagi Allah. Ketika kita bacakan ayat bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Justru dua tangan Allah itu terbuka. Apa kata mereka? Yang dimaksud dengan yad di situ adalah nikmat. Maka Ahlus Sunnah menjawab, tapi ini bentuknya mutsanna, Mas, dua. Bal yadahu. Kalau kamu terjemahkan yad itu dengan nikmat, berarti justru dua nikmat Allah terbuka. Kif? Masa nikmat Allah cuma dua? Kata mereka, maknanya kekuasaan. Berarti dua kekuasaan Allah terbuka. Kif? Masa kekuasaan Allah dua? Maka redaksinya, karena itu bentuknya mutsanna, tidak ada makna lain kecuali satu. Bahwa dia adalah maknanya tangan. Tapi itulah, Pak. Mereka menolak sifat tangan. Gak mungkin. Gak masuk di akal. Masa Allah punya dua tangan? Iya. Dengan berbagai macam alasan yang mereka bikin-bikin, buat-buat. Iya. Nah ini akal Islam. Yang keempat, yang harus dijauhi, apa itu? Yaitu takyif. Takyif. Apa itu takyif? Takyif artinya mempertanyakan tentang hakikat sifat Allah. Mempertanyakan tentang hakikat sifat Allah. Ini tidak boleh. Imam Malik pernah ditanya, ya, kaifastawa? Bagaimana tata cara istiwanya Allah di atas arsy? Lihat, Imam Malik ditanya, bagaimana cara Allah beristiwa di atas arsy? Maka Imam Malik berkata, al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa sudah diketahui secara bahasa Arab. Wal kaifu majhul. Adapun tata caranya tidak tahu. Bagaimana? Kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan mempertanyakan tata caranya termasuk bid'ah. Ya. Maka kita tidak boleh bertanya. Misalnya antum dengar ayat bal yadahu mabsuutatan, justru dua tangan Allah terbuka. Lalu antum nanya, tangan Allah bentuknya kayak gimana ya?
Ya, kita katakan ya akhi, tidak boleh. Loh, emang kenapa? Karena Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Dan juga Allah tidak pernah memberitahu hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Inna Allah yatfis sama'a biyadihil yumna. Sesungguhnya Allah nanti pada hari kiamat akan melipat langit dengan tangannya yang kanan. Dan menggenggam bumi dengan tangan yang lainnya. Lalu Allah menggerakkannya sambil berfirman, Anal malik, aina mulukul ard. Rasulullah pun menggenggamkan tangannya. Ya, saking kerasnya sampai mimbar itu, kata para sahabat, guncang sampai mereka khawatir Rasulullah jatuh. Lihat, di situ Rasulullah SAW menetapkan Allah punya dua tangan, tidak Pak? Tidak ada satupun sahabat bertanya, ya Rasulullah, tangannya Allah kayak gimana sih? Bentuknya seperti apa? Tidak bisa dan tidak boleh ditanya, nggak mungkin. Cukup imani saja Pak. Ya. Nah ini akal Islam, saudaraku seiman. Ketika kita mendengar hadis Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ini banyak nih pertanyaan secara akal. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Loh, sepertiga malam kan ada terus. Kalau di sini selesai 11:3, terus ada. Berarti Allah kapan naiknya? Nah, kita katakan ya akhi, tidak boleh ditanya. Loh, emang kenapa? Karena Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Dan juga Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Ada lagi yang bertanya, kalau Allah turun ke langit dunia, arasnya kosong dong. Kita katakan tidak. Karena Allah maha besar. Allah turun ke langit dunia tanpa arasnya kosong. Bagi Allah itu mudah. Cukup kamu imani saja. Ini terkadang Pak ya, akal kita ini mengajak kepada kekufuran. Untuk memikirkan sesuatu yang di luar kemampuan apa? Akal. Padahal sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, memikirkan malaikat aja nggak bisa. Bisa nggak untuk memikirkan malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap. Jarak sayap dengan sayap satunya itu sejauh langit dan bumi. Sejauh tahun timur dan barat. Bisa antum pikirkan bentuk sayapnya kayak gimana? Apakah kayak sayap burung atau sayap apa? Papatong teh. Capung. Ya. Enggak tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Kalau itu malaikat makhluk itu saja nggak bisa kita pikirin. Gimana memikirkan Allah Rabbul Alamin? Sulitnya akal Islam. Kemudian yang kelima yang tidak boleh dilakukan apa-apa, yaitu tafwid. Apa itu tafwid? Menyerahkan ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat kepada Allah dengan mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Jadi ketika dibawakan Allah, firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kata mereka apa? Kita tidak tahu maknanya apa. Dan mereka mengira apa? Bahwa inilah madhab salaf. Ini salah besar. Karena tafwid itu ada dua macam. Tafwid makna dan tafwid kaifiyah, tata cara. Tafwid makna artinya
meyakini bahwa maknanya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Tafwid kaifiyah artinya meyakini bahwa tidak ada yang mengetahui caranya kecuali Allah. Bedakan antara dua itu. Kalau yang pertama, meyakini tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Maka ini bukan madhab salaf. Bukan keyakinan salaf. Keyakinan salaf bahwa setiap ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat sudah diketahui maknanya secara bahasa Arab. Makanya Imam Malik berkata apa? Al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa itu sudah diketahui. Wal kaifu majhul. Yang tidak diketahui itu apa? Tata caranya. Makanya kalau ditanya tata caranya, kita katakan wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu. Kalau ditanya tentang maknanya, na'am, maknanya Allah beristiwa di atas arash. Sudah diketahui secara bahasa Arab. Nah, madhab mufawwidah ini Pak, akibat daripada tadi Pak, mereka pun sebetulnya tidak beriman kepada sifat-sifat Allah. Tapi mereka tidak melakukan tahrif. Tahu nggak tahrif? Tahrif apa tadi? Tahrif. Mengubah-ubah makna. Tidak melakukan tahrif. Tapi mereka mengatakan apa? Meniadakan makna. Artinya kita tidak ketahui maknanya. Dan madhab keyakinan mufawwidah ini lebih buruk, Pak. Lebih buruk daripada keyakinan apa? Mu'attilah. Iya. Saudaraku seiman. Kenapa lebih buruk? Karena mereka sama saja menuduh Allah dan Rasulnya tidak fasih dan tidak mampu menjelaskan kepada umat ini dengan sefasih-fasihnya. Karena konsekuensi fasih itu apa, Pak? Konsekuensi fasih itu artinya mudah dipahami. Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat dengan apa yang mereka pahami, ya tidak? Kemudian tiba-tiba ketika Rasulullah menyampaikan tentang sifat Allah, kata mereka apa? Para sahabat tidak paham maknanya. Mungkinkah Rasulullah menyampaikan sesuatu yang tidak dipahami? Dan Allah pun tidak menyampaikan sesuatu yang tidak dipahami? Gak mungkin, Pak. Karena Al-Quran itu tibyanan likulli syai', penjelas segala sesuatu. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kaidah selanjutnya. Yaitu kaidah bahwa Al-Quran lebih banyak menetapkan daripada meniadakan. Al-Quran lebih banyak menetapkan sifat daripada meniadakan. Coba antum baca Al-Quran, Pak. Antum akan lebih dapat mendapatkan dalam Al-Quran, Allah lebih banyak menetapkan sifat daripada apa? Meniadakan. Kalau meniadakan paling dalam ayat-ayat yang terhitung saja. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Juga la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya. Dan ayat, hanya beberapa ayat saja. Tapi kalau menetapkan sifat, banyak sekali ayatnya, Pak. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Dalam surat An-Nisa, di akhir setiap ayat, Allah menyebutkan nama yang pasti setiap nama mengandung sifat. Wa kana Allahu sami'an alima. Wa kana Allahu azizan ya hakima. Dan yang lainnya, itu semua pasti mengandung sifat.
Kenapa menetapkan lebih banyak daripada meniadakan, Pak? Karena meniadakan itu hakikatnya bukanlah pujian. Karena meniadakan itu hakikatnya bukanlah apa? Pujian. Ya. Berbeda dengan menetapkan. Coba kalau antum dibilang sama teman antum, kamu itu orangnya gak jelek. Apakah gak jelek artinya ganteng? Hah? Belum tentu juga. Yang namanya meniadakan belum tentu apa? Memuji. Kamu tuh orangnya gak males loh, Mas. Itu pujian bukan? Bukan. Itu hanya sebatas meniadakan bahwa kamu tidak malas, tapi belum tentu rajin juga. Beda dengan kita katakan kamu tuh orangnya ganteng, rajin, pinter. Jelas itu pujian. Kamu tuh orangnya nggak bodoh loh, Mas. Pujian bukan nggak? Bukan pujian. Nggak bodoh itu belum tentu apa? Pinter. Makanya kenapa Allah lebih banyak menetapkan daripada meniadakan? Karena meniadakan itu hakikatnya bukan pujian. Ya. Kaidah selanjutnya, Pak, bahwa peniadaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran karena mengandung penetapan dan pujian. Peniadaan yang Allah tetapkan dalam sebutkan dalam Al-Quran karena mengandung apa? Ya, pujian. Contoh misalnya, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ini peniadaan, tapi mengandung makna apa, Pak? Pujian. Pujian maksudnya apa? Artinya Allah tidak butuh anak. Allah tidak pernah melahirkan karena Allah tidak pernah butuh anak. Itu menunjukkan kepada makna apa, Pak? Qayyumiyahnya Allah. Iya. Dan goninya Allah. Di mana Allah kaya, tidak butuh siapapun. Walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Menunjukkan apa, Pak? Bahwa tidak ada yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak punya ibu dan bapa. Itu menunjukkan kepada apa, Pak? Ahadiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah khalik satu-satunya pencipta. Di mana Allah tidak mungkin diciptakan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Di sini Allah kembali meniadakan. Tapi maknanya pujian. Dan tidak ada yang sebanding dengan Allah siapapun juga. Berarti maknanya apa? Bahwa Allah satu-satunya zat yang paling sempurna, yang paling segalanya. Tidak ada siapapun yang bisa menandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini akal Islam. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak ditimpa tidur, tidak ditimpa ngantuk, tidak pula tidur. Menunjukkan kepada apa, Pak? Kepada kesempurnaan hidup Allah. Allah Maha hidup. Dan hidup Allah tidak ditimpa ngantuk, tidak pula tidur. Beda dengan hidupnya apa? Makhluk. Makhluk hidup, tapi dia ngantuk, dia tidur. Kenapa? Karena dia lemah, butuh istirahat. Sedangkan Allah tidak lemah dan tidak membutuhkan istirahat. Makanya Allah mengatakan wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak berat bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Tidak memberatkan sama sekali, kecil bagi Allah. Untuk menunjukkan apa? Pujian akan kesempurnaan hidup Allah dan kesempurnaan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya akhi, ya, kalau antum dapatkan ada peniadaan dalam Al-Quran karena pasti mengandung apa?
pujian. Namun dalam Al-Quran sudah kita sebutkan tadi, menetapkan lebih banyak daripada apa? Meniadakan. Karena alasannya tadi sudah kita sebutkan. Karena meniadakan saja bukanlah apa? Pujian. Paham gak mas? Paham insya Allah. Ada yang belum paham? Cung. Insya Allah paham semua ya. Kaidah selanjutnya akhul Islam saudaraku sekalian. Itu asma'ullahi wa sifatu tauqifiyah la majala lil aqli fiha. Nama dan sifat Allah itu bersifat tauqifiyah. Apa sih tauqifiyah itu Pak? Tadi sudah kita sebutkan Pak. Tauqifiyah itu artinya menunggu dalil. Tidak boleh menetapkan nama bagi Allah kecuali kalau ada dalilnya. Dan tidak boleh menetapkan sifat untuk Allah kecuali kalau ada dalilnya. Dan ini bukan urusan akal. Bukan urusan apa? Akal. Akal tidak berhak mengatur Allah. Ya Allah, engkau wajib punya sifat 20. Engkau mustahil punya sifat ini. Engkau boleh punya sifat segini. Nih, hamba kurang ajar mas. Kok ngatur-ngatur Allah? Kan kita suka tahu, dulu sering belajar itu Pak. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadithi. Sifat wajib bagi Allah. Yang ngewajibin siapa ya mas? Ini yang ngewajibin siapa? Allah apa makhluk? Kok pada diam? Sifat wajib bagi Allah ada 20. Yang mewajibkan ini siapa? Kalau dikatakan Allah yang mewajibkan, mana dalilnya? Kalau dikatakan makhluk, kok makhluk yang mewajibin Allah? Yang berhak mewajibkan tuh Allah, Pak. Ini wajib. Dalilnya mana? Ini kok makhluk yang mewajibkan sama Allah? Ya Allah, engkau wajib punya sifat 20. Ente siapa? Sampai berani mewajibkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya akhi. Oh ini yang sesuai dengan akal. Akal Anda harusnya ikut wahyu. Akal Anda punya keterbatasan. Ya tidak? Oh ya, baik. Alhamdulillah, kita lanjutkan insyaAllah setelah Isya. Wabillahi taufiq. Nah.